Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 4, program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai konsensus, konsistensi, serta kekhasan. Dan sudah kita ketahui bahwasannya ketiga jenis informasi ini merupakan salah satu bagian dari materi atribusi. Langsung saja, yang pertama ada konsensus. Konsensus di sini ada seberapa banyak orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus yang sama. Atau dengan kata lain, ketika banyak orang merespon stimulus yang sama dengan cara yang serupa, hal ini menciptakan kesepakatan atau konsensus dalam persepsi terhadap stimulus tersebut. Nah, untuk contoh dari konsensus ini sendiri, di sini saya ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah respon terhadap keberhasilan seseorang, atau ketika seseorang ini berhasil memenangkan suatu kompetisi atau suatu kejuaraan, maka dia akan mendapatkan banyak sekali reaksi positif. Salah satunya adalah rasa senang atau bangga serta sukacita yang didapatkan. Nah, reaksi-reaksi positif ini terhadap pencapaian seseorang ini itu menunjukkan konsensus dalam cara orang bereaksi terhadap keberhasilan yang didapatkan orang tersebut. Nah, contoh lain dari konsensus ini adalah ketika kita dan teman-teman kita memutuskan untuk menonton di bioskop, yang mana di sini terdapat dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah film action dan pilihan yang kedua adalah film horor. Nah, mayoritas dari teman-teman kita itu memilih untuk menonton film horor dibandingkan dengan film action. Nah, maka dari hal ini itu menunjukkan adanya kesepakatan di antara anggota grup dalam memilih aktivitas yang sama. Nah, dari hal ini akan menciptakan yang namanya konsensus. Yang mana konsensus ini sendiri adalah seberapa banyak orang itu bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus yang sama. Selanjutnya di sini ada konsistensi. Nah, konsistensi ini sendiri adalah seberapa sering individu ini merespon stimulus dengan cara yang sama pada kesempatan yang berbeda. Atau dengan kata lain adalah seberapa konsisten individu dalam merespon stimulus yang sama dalam situasi-situasi yang berbeda atau pada kesempatan yang berbeda. Adapun contoh dari konsistensi ini, yang pertama adalah ada seseorang yang menyukai minuman atau makanan dengan varian rasa matcha. Walaupun banyak orang-orang yang mengatakan kalau misalkan rasa matcha itu rasanya aneh, gak enak, tapi orang ini tetap memilih untuk menyukai dan tetap membeli apapun, entah itu makanan atau minuman yang berbau matcha. Maka orang ini menunjukkan konsistensinya terhadap situasi-situasi yang berbeda atau pada kesempatan yang berbeda, seperti itu. Contoh lain dari konsistensi ini adalah ketika ada seseorang yang sangat menyukai menari, menyukai tari, dia hobinya menari, lalu ia ini mendapatkan stimulus dengan adanya orang yang mengatakan kalau misalkan menari ini itu tidak boleh, menari ini sama saja kita menunjukkan aurat-aurat kita, tetapi ia meresponnya dengan tetap menari seperti itu. Nah, ini menunjukkan kalau misalkan ia merespon stimulus-stimulus yang didapatkannya ini dengan cara yang sama pada kesempatan yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kekhasan. Nah, kekhasan ini sendiri adalah sejauh mana individu itu merespon dengan cara yang sama terhadap rangsangan yang berbeda. Atau dengan kata lain adalah
seberapa jauh sih individu ini merespon dengan cara yang serupa terhadap rangsangan atau stimulus yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini atau dalam kata rangsangan yang berbeda itu adalah mengacu pada situasi atau stimulus yang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nah, adapun contoh lain dari kekhasan adalah misalkan kita mempunyai seorang teman ketika dia memenangkan suatu perlombaan, misalkan lomba menari misalkan. Nah, ketika dia menang lomba, maka dia akan merasa bahagia lalu menangis. Lalu ketika dia memenangkan lomba menyanyi misalkan, ketika dia menang lagi, maka dia akan menangis. Nah, itu menunjukkan kekhasan dia ketika dia merasa bahagia atau ketika dia memenangkan suatu perlombaan, maka dia akan menangis bahagia. Nah, itu menunjukkan respon yang sama terhadap rangsangan yang berbeda seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai contoh-contoh dari konsensus, konsistensi, dan kekhasan. Semoga sedikit banyak ada yang bisa teman-teman pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.